Hmm, hmm, hmm. Yuk, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya, Kang Acai, dari Tim Indonesia, Pusat Edukasi tentang Trading di Kota Malang. Terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah hadir di sini, yang mau berinisiatif untuk ikut Zoom, ya, tes Zoom. Kita di sini tuh bicara tentang masalah eh, outlook untuk mencari peluang di Amerika Session ya. Sebelum saya mulai, saya coba sapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Jadi teman-teman bisa di mute ya atau di via chat. Apa kabar teman-teman? Ini ada Mas Iman, Mas Yudhistira, juga ada SNR ya. SNR ini support and resistance ini. Pokoknya siapa ini? Ya terima kasih siapapun itu yang telah hadir di sini, yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa kita sharing bareng ya terkait masalah outlook, cari peluang di market major pair. Ya, nanti saya coba sharekan di XAUSD atau Gold. Terus yang kedua itu AUD USD nanti. Terus ada GBP USD juga. Terakhir itu nanti Euro USD ya. Oke, saya minta itu dong ke teman-teman yang aktif sekarang ini bisa lambaikan tangannya dong di chat biar saya tahu nih yang sedang liatin saya sendiri nih videonya ya. Yang lain pada tutup nih. Saya sebenarnya pengen tahu sih siapa itu SNR dan juga Iman itu siapa. Nanti biar nanti kalau ketemu di jalan itu enak gitu loh. Gitu. Oke Mas Iman. Mas Iman mungkin bisa di suaranya dimunculkan Mas. Mas Yudhistira nih. Mas Yudhistira. Mantap. Semangat ya. Saya mencari berburu dolar di cari peluang di market di session Amerika nanti ya. Kita bahas outlook-nya dulu. Oke, saya langsung mulai teman-teman. Pertama, kita coba ke pair. Bentar, saya coba ke pair ke gold. Karena kenapa saya gold ini banyak banget ya teman-teman itu kalau misalkan bicara tentang masalah forex atau di dunia keuangan di trading ini bicaranya gold dong, mau kemana? Gold dong, mau kemana? Nah gitu ya teman-teman ya. Di sini saya coba terlebih dahulu berdasarkan analisa saya pribadi ya, outlook saya pribadi untuk saat ini udah kelihatan banget ya jelas ya. Di sini sedang downtrend banget nih. Kadang sih saya tuh untuk menilai apa lebih confident lagi atau buat pendukung lah istilahnya buat pendukung saya kadang menggunakan indikator ya. Tapi sebenarnya sih lebih prefer ke yang price action itu sih. Artinya kita itu menganalisa berdasarkan kecenderungan ya atau tendensius daripada pergerakan itu harga sendiri. Nah, kita udah ketahui sih, udah tahu juga tentang masalah technical analysis bahwasanya ketika itu puncak dan lebahnya itu semakin menurun, berarti itu udah ada tendensi untuk harga itu bergerak turun, gitu ya. Tapi itu berdasarkan sudut pandang di time frame berapa terlebih dahulu. Tapi untuk measure time frame-nya sini sedang turun. Namun di kita coba korelasikan lagi di time frame lebih kecil bahwasanya di sini masih ada chance atau ada peluang untuk bisa naik ke atas. Saya coba analisa dulu. Oke, dari time frame yang 4 ya biasanya saya itu mulai itu dari time 4. Soalnya kita itu ibaratnya tradingnya itu
sehari lah maksimal sehari 2 hari itu maksimal udah mengetahui apakah itu stop loss atau take profit. Jadi untuk masalah kayak weekly ini saya belum nggak sampai ke nganalisa di weekly, hanya saja biasanya di daily itu mencari di key levelnya itu sebelah mana. Nah untuk di H4 ini lebih ke presisi lagi, saya coba analisa, oh benar sih ini harga sedang turun. Tapi di sini udah menunjukkan kejenuhan ya, maksudnya itu ada peluang sih, ada peluang ya, ada peluang untuk retrace lah. Retrace itu bahasanya itu semacam cari nafas dulu lah. Pertama itu ngejor ke bawah, setelah itu ada nafas lagi, ada koreksi lah, koreksi sedikit. Nah nanti kita coba cari. Soalnya ada juga di sini saya udah tandain juga sih, di sini itu nanti berpeluang semacam kayak itu ya, orang bilang itu kalau misalkan kita itu cari posisi buy sekarang ternyata karena SL setelah itu naik ke atas lagi. Nah, di sini tuh ada yang namanya tuh masih fresh, ada fresh demand zone ya, ada fresh demand zone. Nah di sini tuh berketepatan dengan area resisten ya di kisaran harga, bentar saya coba tak cekin dulu harganya. Ini di 1935, 1935 nya 1937, 1931-an ya. Nah, nanti kita harus jaga-jaga nih. Kita udah tahu mindset kita bahwasanya kita percaya bahwasanya pergerakan harga tersebut masih cenderung bearish. Kalau misalkan itu kita melawan counter trend, kita agak sabar untuk menunggu, harus wajib ya, hukumnya wajib itu pasang stop loss karena kita melawan tren. Saran saya sih harus follow the trend ya, maksudnya. Kecuali itu memang ada pola-pola reversal head and shoulder kayak inverted shoulder atau triple bottom, triple top, atau triple horn top, nanti triple bottom atau horn bottom nanti kita eh, bisa mempelajari itu lebih dalam lagi di lain waktu ya tentang masalah itu. Oke, untuk masa sudut pandang sekarang ini untuk gold ini kan masih harganya bergerak di pertengahan ya, di berada di zaman zone masih fresh yang pertama kalinya itu udah di touch. Nah, di sini tuh udah membentuk struktur. Namun di sini strukturnya itu masih belum jelas ya apakah itu mau ke langsung ke naik atau gimana. Namun mapping saya untuk sementara ini di sini tuh kalau misalkan kita lihat di sini itu udah mau beranjak ke mungkin teman-teman kalau misalkan belajar tentang continuation ya di sini itu udah mau beranjak ke flag pattern ya. Tapi ini belum jadi ya. Belum jadi masalah ke ini artinya itu teman-teman. Bentar saya gantikan dulu. Nah, ini satu ya, terus ini ada dua. Nah, ini ketiganya ini masih belum jadi, maksudnya masih bergerak-gerak dulu. Saya expect selama ini masih belum di break ya ke bawah. Nah, sebenarnya saya tuh ancang-ancang mencari buy di daerah sini. Terkecuali nanti ini ada pola-pola untuk pemilihan harga di time frame yang lebih kecil ya. Soalnya ini ada peluang untuk bisa di atas. Tapi sekarang ini masih belum. Pergerakan sekarang, pergerakan di market kan sekarang sangat landai ya, nggak seperti biasanya karena di sini loh, beberapa bank dunia itu beberapa anu ini bank ini lagi tutup ya. Swiss, pound sterling, euro, terus mereka ini lagi tutup ya. Masih anu belum pergerakannya belum signifikan ya. Dari Senin. Apalagi sekarang ini udah ada beberapa informasi bahwasanya bank itu sebagian ada yang tutup hari ini. Saya coba diinginkan dulu teman-teman. Oke. Nah, di sini eh ini teman-teman, di sini tuh udah apa itu namanya teman-teman kalau misalkan itu gabung di apa di grup FTC ya, di FTC Indonesia di Telegram. Nah, di sini tuh selalu update ya, setiap pagi itu update teman-teman. Kasih informasi tentang fundamentalis, technical fundamentalnya seperti apa. Di sini udah Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan lawan politiknya dari Partai Republik. Nanti teman-teman kalau udah masuk di sini nanti bisa baca-baca juga ya terkait masalah ini. Ini selalu update setiap harinya ya. Perkembangan politik yang di luar, mungkin ada inflasi seperti apa nanti ini tuh secara fundamentalis, nanti secara fundamental ini bakalan diupdate di sini. Jadi teman-teman bisa juga selain daripada teknikal baca-baca di sini sih. Walaupun tanpa harus dilihat di factory di sini sudah dirangkum ya, sudah dirangkum Mbak, sudah dirangkum ke Telegram.
Bisa juga outlooknya secara juga seperti ini. Nanti kita dikasih gambaran untuk masalah eksekusi ini di mana nanti ya teman-teman bisa cari peluang apakah itu kalau misalkan posisi sell sekarang gold ini kan masih berpotensi untuk turun nih. Nah, ketika turun kira-kira itu posisi sellnya di mana untuk membandingkan risk to rewardnya itu gimana? Apakah kita bisa kalau misalnya kita open sell sekarang kita bisa nahan sekarang nanti kita bisa cek secara teknikalnya goalnya di mana ya. Nah, di sini udah lengkap banget nih. Nah, ini selalu diupdate ya sama Indonesia. Jadi saya pribadi pun melihat jarang banget sih melihat di kayak di Factory atau di apa ya di kalender-kalender ekonomi itu karena di FTC Telegram itu udah lengkap, udah diambil rangkumannya itu loh. Ini yang bikin penggerak harga sekarang itu ini karena terjadi kelambatan itu seperti ini. Nah, oke, untuk gold saya lebih prefer untuk cari sell ya. Maksudnya tidak tunggu kemungkinan nanti semisal ini mungkin ada pattern ya. Di time frame besarnya sebenarnya itu mau menjalan apa berjalan ke flag ya, flag pattern. Namun di time frame lebih kecil, di sini itu ada pattern lagi nih. Di sini itu ada flag pattern nih, flag pattern. Nah, kuncinya, jadi kalau misalkan ini ya, kalau saya pribadi, nanti kalau misalkan ini di break, ini kan ada supply nih. Nah, ini ketika ini di break, nunggu retrace, saya akan mencari posisi buy dengan, sorry, dengan stop loss. Nah, dan stop lossnya itu nanti kita eh, kecil ya. Oh, belum. Oke, teman-teman. Sebentar, amit-amit ya. Sorry. Nah, oke, udah masuk. Oke, teman-teman. Oh, sorry, sorry ya, barusan ada kendala teknisnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya di time frame lebih besar ini kan mau beranjak ke bentuk ke flag pattern ya, namun ini masih belum jadi ya, masih bergerak di area zone demand ya, demand zone. Namun di time frame lebih kecil ini udah ada indikasi nih bahwasanya oh ini ada indikasi chart pattern di dalam chart pattern. Nah, gitu seperti itu ya. Jadi itu untuk meminimalisirkan resiko kita. Ya kan kita udah tahu nih bahwasannya di tempo lebih besar bahwasannya sedang downtrend. Nah, kita misalkan nggak sabar nih pengen nunggu. Kalau misalkan kita nunggu di swap zone, area sell kita kan di sini nih. Saya pribadi akan cari opsi sell di daerah sini. Namun kita ini masih ada chance, ada peluang ini kan seandainya nih saya break ya, break di area sini nanti nunggu retrace-nya itu seperti apa, price action-nya seperti apa nanti, ngasih informasi seperti apa dengan story watch ini lumayan nih. 130 pips. Nah, dengan SL ya cuma nih berapa ini? Cuma dari sini 1 banding 1,5 lah. 1 banding 1,5 is okay worth it itu sih. Caranya gimana? Kalau saya pribadi, teman-teman, saya itu akan menunggu ini kan udah saya mapping nih ya, udah saya mapping dia satunya juga, bahwasanya di sini ada bang beris ya, di sini ada break structure nih, udah di break, maka kita harus cari setidaknya si at least kita tuh bisa pasang di sini nih. Di sini kan ada nih at least kita bisa pasang di sini. Misalkan kita mau follow the trend ya, dengan SL di mana? SL-nya itu ya biasanya saya sih nunggu area-area yang benar critical point ya, critical point yang bisa untuk minimalisir kerugian, minimalisir risiko ya, minimalisir risiko. Saya turunkan lagi dari lebih kecil, saya cari sih critical point-nya itu di mana. Nah, ketika seperti ini, nah kita ini ada dua area ya, maksudnya dua area itu di sini kan ada kalau misalkan kita bicara masalah trading range, di sini disebut dengan middle kan, middle itu yang di tengah ini, terus ada upper quartile, dan si upper quartile itu di sini nih, di sini ada quartile ini. Nah, di sini ada high, low, higher high, terus ini lower low. Nah, ini berpotensi nih, berpotensi menjadi orang bilang sih, ada yang bilang itu fake out ya, ada yang bilang fake out, ada juga yang disebut dengan Quasimodo. Teman-teman kalau misalnya belajar ini Quasimodo yang late retest ya. Jadi kalau late retest itu cukup berbahaya. Maksudnya cukup berbahaya gimana? Harus tunggu benar-benar konfirmasi ya. Kecuali itu fast retest ya. Kalau misalnya ada low, high, high, low. Contoh seperti ini. Nah, di sini ada low, high, high, terus lower low, lower low. Misalkan lower low, terus ini cepat naiknya itu cepat misalkan tanpa membuat reaksi atau chart pattern yang baru atau bikin zigzagan ya lembah dan anu yang baru ini saya sarankan kalau misalkan seperti ini ya nunggu benar-benar konfirmasi ya. Nah, kalau misalnya kita mengambil di sini misalkan kita posisi sell di sini nih.
misalkan kita tanpa harus menunggu konfirmasi, jika langsung SL di sini dengan SL, katakanlah tuh SL-nya itu teman-teman nyanggup ya, bukan SL semampunya ya. Maksudnya itu benar-benar zone critical point itu gimana sih? Nah, contoh, kalau misalnya kita lebih presisi lagi, di sini tuh kan ada base ya, di sini tuh ada base, jadi kita itu bisa kalau misalkan cari position cell di sini, otomatis cell itu harus taruh di atas sini ya, taruh di atas sini. Nah, semisal loh, berarti kan SL, nah itu tergantung prefer teman-teman masing-masing ya. Soalnya di tempo yang lebih besar kan lagi turun nih. Nah, semisal teman-teman itu mau SL-nya taruh di sini, monggo, itu tidak masalah. Soalnya ini masih dalam zone sel, gitu ya teman-teman ya. Soalnya ini masih dalam zona sel di daerah sini nih. Nah, jadi untuk hari ini prefer di goal ini eh, posisi sel itu di atas, misalnya cari posisi buy, nunggu ini break dulu. Ini kan ada parallel channel nih, ada channel lain nih. Nanti kita bahas tentang masalah eh, apa itu namanya ascending low channel. Nanti kita bahas itu sih. Harus bergeraknya itu berapa berapa ayunan ya, berapa ayunan. Nanti di sini tuh juga ada satu, dua, tiga, empat, mungkin kelima, terus jadi keenam itu jadi nanti kita masuk di mana. Yang jelas mappingnya ini kalau misalkan ini kan saya tadi mappingnya di jam berapa ya? Jam 9-an itu kemarin tadi ternyata ini tidak di break nih. Ini kan ada, nah ini masih ada ini loh teman-teman. Nah ini masih ada yang break, ternyata belum di break. Berarti itu masih bergerak di sini-sini aja. Terkecuali nanti ini break, ketika break sini, karakter daripada goal sendiri itu biasanya itu nggak, meskipun impulsnya pasti itu koreksinya, pasti ada korektifnya ya. Korektifnya itu pasti dijemput juga gitu. Beda sama pound sterling ya, kayak di BP Jepang Yen, kalau misalnya dulu break biasanya itu kencang terus ke atas gitu, satu arah gitu. Nah, jadi untuk sementara ini saya dulu. Nah, untuk buy-nya, hmm, nah nanti ketika ini break, satu poin ini berapa ini? Ini di break, untuk retest, baru kita cari posisi buy dengan SL sangat tipis sekali. Misalkan teman-teman mau ngambil counter trend ya, saya tetapi nggak sarankan sih. Nah, dengan SL di sini berapa nih? Cuma 60 pips, 60 pips. Terus, nah dengan target lah di daerah sini, ini di berapa? Besar ini. Nah, oke. Nah, sini di 19.58 ya, at least 19.58 ini akan terjawab. Itu teman-teman ya, itu berdasarkan outlook pribadi saya terkait masalah goal. Jadi untuk masalah misalkan cowok mencari share, kalau FTT ya, kalau follow the trend, jadi kita bisa targetnya jauh banget nih. Misal sanggup untuk nunggu ya sampai dari sini. Sebenarnya kan ada sebuah pepatah kan sepertinya, if you want to be a trader, you have to be patient. Kan ada seperti itu ya. Jika kamu ingin jadi seorang trader, harus harus apa? Lihai lah dalam bersabar. Jadi harus benar-benar bersabar ya. Jadi bisa cari posisi sell di daerah sini ya, teman-teman. Sell dengan SL sekian, berapa pips? Ini 80 pips kan, dengan target minimal di sini lah. Eh, lumayan banyak nih. 2000 untuk 26 ya, 25, 2100, 2600 ya, atau 200 pips lebih ya. Oke, teman-teman, itu ya untuk analisa pribadi dari saya untuk goal. Oke, sebelum itu saya coba lihat di kolom chat dulu nih. Barangkali ada yang anu juga teman-teman. Oke, menu Mas Yudhistira. Siap Mas hadir. Mas Yudhistira, ada posisi apa nih sekarang nih Mas Yudi? Barangkali ada pandangan juga terkait di goal, Mas Yudi. Kalau saya hari ini malah open buy nih Mas di Gold. Oke, open by goal ya. Terus itu opennya di mana Mas, Mas Yudis? Hari ini open di 1946. Mantap Mas Yudis ya. Oke, mantap. Keren-keren Mas. Iya. Oh, berarti nanti itu ya mudah-mudahan sesuai ekspektasi benar ke atas sudah dapat banyak nih Mas Yudi, 150 pips lebihan ya, 150 pips bisa jadi ke atas gitu ya. Oke. Eh, itu
sekali lagi teman-teman ya itu tergantung dari prefer teman-teman masing-masing ya. Semisal teman-teman itu langsung entry, misalkan di sini udah ada beberapa channel yang udah bentuk seperti ini, misalkan pada punya analisa lain, monggo tidak apa-apa. Namun kalau misalkan di time frame lebih besar, ini sedang bearish ya teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan sedang bearish, saya tuh benar-benar pakem kalau misalkan mau cari misalkan ini kan gold sedang turun banget nih tapi kalau misalkan kita nunggu follow the trend di atas ini kan cukup memakan waktu ya misalkan tangan gatal atau seperti apa dengan segera benar-benar saya itu benar-benar nunggu konfirmasi yang jelas maksudnya konfirmasi yang jelas kalau saya pribadi kalau seperti ini kan masih bergerak di ini ya katakanlah masih ranging tapi di sini udah ada critical point bentuk pattern apa itu flag ya di time frame lebih kecil di time frame lebih besar ini masih menginjak ke ayunan yang ketiga sih. Masih bisa menganut ayunan ketiga. Selama di sini masih belum di break ya. Oke, dengan target nanti itu lah at least di 19.35, 19.35 sekian ya 19.35 untuk berdasarkan persisten. Namun di sini kalau misalkan mau cari buy benar-benar ya saya tuh nanti nunggu ini di break ya, nunggu di break terus ini ada confirmation price action seperti apa nanti saya akan buy dengan risiko ya di sini risikonya itu di kita 19.38 ya 19.38 39-an gitu. Untuk price action seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, makasih Mas Yudis. Oke, Hmm. untuk selanjutnya teman-teman mungkin ada yang lain juga nih. Ini udah saya sapa dulu nih. Mas Ima, SNR, Mas Muri, Agus Maksum. Oke, Mas Agus Maksum. Ada yang tanyakan nggak? Maksudnya itu ada pandangan lain terkait masalah market yang berpeluang hari ini nggak, Mas Agus? Oke, ada? Nah, itu. Nah, udah ya. Terima kasih Mas Yudhistira udah membagi sinyal nih. Bye. Mantap. Oke, saya lanjut ke Euro USD. Oh, Audi USD sih. Soalnya Audi USD ini saya ada posisi juga sih, teman-teman. Audi USD sebenarnya kan dari outlook kemarin, Audi USD ini outlook kemarin kan sebenarnya kan saya buy-nya tuh di sini ya, di bawah ini. Namun ada news kemarin kan, dan candlenya itu sangat banyak sekali ya. Candlenya itu sangat ibaratnya itu power banget ya di sini ya. Power banget terus ke bawah. News, ada news juga. Saya tuh prefer menggunakan buy stop di atas ya dengan alasan seperti apa? Jadi semisal di sini ketika ini ada double Marubozu seperti ini ya candle Marubozu seperti ini yang besar-besar, apalagi ada news kemarin itu kan, soalnya itu cukup cukup dampak banget ya. Makanya saya tuh mau buy di sini belum jelas konfirmasinya itu. Saya lihat dari di sini juga ini masih ada power banget sih hari Jumat kemarin Jumat malam. Nah, kalau misalnya kita jeli sebenarnya sih ya, ketika jeli. Nah, di sini kan kalau misalkan teman-teman di lain waktu nanti kita akan bahas tentang masalah demand yang masih apa itu namanya? Katakanlah masih kuat lah. Demand yang kuat itu kayak seperti apa sih kritikalnya? Nah, di sini sebenarnya kan dilihat dari level kecil kan udah ada sih ya. Tapi di sini itu mengindikasikan bahwasannya ini ada perlawanan dari seller ya. Seller itu sangat kuat sekali. Nah, setelah itu dihentakkan ke atasnya itu masih semacam gerakannya itu kayak nggak kuat ya. Ceritanya seperti itu deh. Jadi itu buyer itu menahan apa menekan harga ke atas itu seakan-akan terpaksa gitu loh kalau kita bicara aneh. Makanya saya itu kemarin melakukan buy stop di sini, eh, melakukan buy stop di sini. Berarti kalau misalkan di sini udah terhit dengan SL di bawah sini ya cukup anu ya, soalnya 50 pips ya, 50 pips. Biasanya saya tuh kalau SL itu maksimal 45 pips, 40 pips ya. Tapi sini itu di sini cukup banyak, dari sini saya 50 pips ya. Eh, dengan target ya masih asumsikan ini bakalan masih untuk mencari bisa ke 50 pips lebihan ya, 50 pips lebih seperti satu. Tapi dari analisanya memang contoh, saya kan kadang walaupun counter trend, saya tuh melihat apakah itu benar-benar beberapa pendukung yang lainnya itu memfasilitasi. Maksudnya itu ada nggak pendukung lainnya itu ketika saya itu misalnya counter trend. Nah, saya pribadi di sini kan udah maksudnya udah bikin critical point ya, critical point bahwasanya ini
mau ke masih mau bergerak ke atas, tapi let's see ya, lihat nanti nanti seperti apa respon daripada market. Dan juga seperti halnya biasa di sini kan di hari Senin kan terlalu landai ya, terlalu pelan pergerakannya itu. Karena apalagi sekarang ada apa namanya teman-teman, masih bank besar itu masih libur gitu ya, masih tutup gitu ya. Kalau kita bicara tentang masalah ini kan udah ada demand nih. Nah, di sini masih ada juga terus ada perlawanan daripada buyer, tapi let's see ya, tinggal lihat nanti seperti apa reaksinya itu. Tapi yang jelas di sini teman-teman, kita melihat reason saya untuk pilihkan melakukan sebuah buy stop. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman belajar tentang masalah chart pattern ini kan ada inverted shoulder ya, teman-teman. Dan juga istilahnya itu ada juga yang bilang ini Quasimodo atau seperti apa. Ada juga yang bilang kalau misalkan teman-teman belajar tentang smart money concept, di sini tuh ada minor change of character seperti ini. Di sini disebut dengan teman-teman kalau misalkan belajar juga disebut trend dan liquidity. Ah, tapi jangan khawatir teman-teman ya. Insya Allah dalam waktu ke depan ini akan bahas juga lebih dalam lagi selain daripada price action itu sendiri, kita kombinasikan dengan supply and demand dan juga smart money concept ya. Nah, nanti saya informasikan untuk masalah apa itu kita belajar barangnya itu di kapan nanti saya informasikan di grup ya, di grup-grup. Nah, sebelum akhir daripada Outlook ini nanti saya coba informasikan ya Pak. Barangkali teman-teman mau tertarik juga mau belajar bareng atau sharing bareng terkait masalah technical analysis ya. Oke, berarti Audi SD ini masih ada kalau saya pribadi berkesan itu masih ada chance untuk ini bergerak ke atas ya teman-teman ya. Masih ada bergerak ke atas, at least ini di harga segini teman-teman. Nah ini di sini kan ada kalau teman-teman belajar juga nanti ada teori namanya itu satu dua tiga break ya. Nanti itu di sini tuh ada satu dua tiga terus ini di break ini berpeluang untuk menahan harga teman-teman. Oke, ya teman-teman ya. Saya lihat lagi nih, ada lagi nggak terkait outlook yang lain nih teman-teman? Mungkin ada peluang juga nanti biar saya juga ikut entry juga teman-teman. Mas Yudis, ini Mas Yudis aktif nih. Selain gold apalagi Mas Yudis? Ada lagi nggak Mas Yudis? Hari ini ada di GBP JPY, Mas. Oh, GBP, GPY. Oke. Gimana Mas Yudis? Sel ya? Ini iya lagi sale, benar. Mantap Mas Yudis. Oke. Dengan alasan apa Mas Yudis ya? Nanti barangkali biar saya tiru juga nih. Kan setiap pandangan orang ketika melihat market itu berbeda-beda ya. Saya sih lihatnya dari lilin pembukaan hari ini sih, Mas. Itu juga kelihatan dari H4 Mm-mm, dia baru baru bikin titik tertinggi, higher mm-mm, high. mm-mm, Nah, lalu di situ lilin selanjutnya mm-mm. dia nggak lebih tinggi dari higher high sebelumnya. Berarti itu ada tanda sideway baru. Oh, mantap. Gitu ya, Mas. Lalu di pembukaan itu udah Hmm, konfirmasi buat sell karena dia lebih rendah dari sideway yang di higher high-nya tadi. Nah, di hmm, situ. mantap. Oke, Mas Yudi. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Mas Yudi. Oh, untuk Mas Mas Rizky Surya, Mas SNR, ada nggak yang lain, eh, pair-pair lain mungkin ada pandangan juga terkait outlook di hari Senin ini untuk memanfaatkan di New York Session ya. Saya coba dulu deh. Oke, teman-teman bisa nggak kita biar lebih akrab lagi gitu di suaranya diaktifin. Kayak Mas Yudis nih, ya masa cuman saya yang nongol buat video nih waktu kayak bicara sama tembok saya ini kalau gini mah. Ya, gimana Mas? Mas Iman, coba aktifin dong videonya atau suaranya nih biar kita bisa ngobrol bareng nih. Tujuannya kan kita di sini tuh ibaratnya cari peluang bareng. Setelah itu tanya.
saring tanya jawab. Misal pertanyaannya bisa saya jawab. Misalkan saya masih belum bisa jawab, saya jadi PR bagi saya gitu. Jadi next pertemuan nanti saya jawab gitu seperti itu ya. Oke yuk, belum ada ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke Euro USD deh. Oke, jadi Euro USD ini sebenarnya kemarin saya kan udah bilang di sini ya, di sini sedang downtrend banget teman-teman. Euro USD ini sedang downtrend banget. Nah, di sini udah kelihatan banget ya lembahnya itu semakin menurun. Namun di satu ini udah kelihatan ya dari sini bahwasan kemarin itu di sini udah ada critical point ya, catatan critical point. Setelah saya turunkan revenue lebih kecil lagi di sini, tapi di sini saya nggak masuk ya. Kalau nggak masuk, kebetulan sih itu anak saya waktu itu nangis kayaknya sih ya. Iya, jadi anak saya tuh nangis. Saya tuh nggak sempat buka laptop gitu loh, yang saya mappingin. Jadi kemarin udah saya mapping juga di sini tuh harus diwaspadai juga ya. Ketika nih di push, nah ini kan udah di break nih. Kemarin kan ini belum jalan ya, masih berbentuk bullish engulfing nih. Ini udah ada critical point mau hentakan ke atas. Namun nafasnya tuh sampai mana? Di sini kan udah saya mappingin juga bahwasanya di sini tuh kalau misalnya kita lihatin di sini, di sini masih ada. Nanti kita bicara tentang demand yang kuat itu mana ya, supply itu yang seperti apa sih? Nah di sini ternyata setelah saya koreksi, oh berarti di sini saya nggak apa dengan risk to reward sih kemarin itu kan opennya di sini ya. Semisal benar-benar jadi misal entry ya cuma 22 p kurang worth it juga sih, kurang worth it ya. Nah, teman-teman. Nah, tentu sekarang, sekarang kita mulai analisa lagi nih. Oke, saya hapus dulu. Oke, kita analisa lagi, teman-teman. Nah, kita lihat sendiri bahwa di sini sedang downtrend banget ya, downtrend banget. Namun perlu dikatain juga, perlu digarisbawahi juga di sini tuh bahwasanya udah mendekati di sini ada demand ya. Antara ini, oke. Nah, dari sini di harga ini ya, di harga berapa nih? Di 1,2. Ini udah nyentuh di sini. Nah, berarti di sini biasanya saya tuh juga nanti teman-teman di lain waktu juga kalau misalkan bisa dikasih kesempatan lagi untuk bertemu face to face lagi teman-teman. Nanti kita bisa belajar tentang masalah Fibonacci juga ya, salah satu tools Fibonacci kita untuk menentukan ini kah apakah udah area istilahnya itu berhenti terminalnya itu di mana sih? Apakah ini masih bisa lanjut turun? Apakah masih cari nafas dulu atau koreksi dulu ke atas atau seperti apa? Menggunakan Fibonacci retracement sama expansion ya. Ini dijadikan sebuah cluster nanti ya. Oke, teman-teman. Nah, ketika seperti ini, baru setelah itu saya eh, turunkan dividen lebih kecil, cari strukturnya itu yang jelas seperti apa. Itu teman-teman ya. Nah, ini udah kelihatan banget ya teman-teman, bahwasannya ini itu sedang turun ya. Namun turunnya di sini itu udah ibaratnya dilawan lagi sama buyer, turunnya itu kecil-kecil. Maksudnya itu turunnya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu candlenya itu kecil-kecil ya. Bentuk doji, doji, terus bentuk ada rejection seperti ini. Nah, di sini udah ada ibaratnya itu perlawanan dari buyer juga ya, masih ada perlawanan dari buyer. Nah, di sini udah ada nih kalau misalkan teman-teman jeli juga masalah pattern di sini udah ada critical point untuk dijadikan apa sorry ibaratnya di sini udah bilang head and shoulder tapi masih belum jadi ya teman-teman. Maksudnya ada critical point lah di sini. Makanya kita bisa cek ke time frame lebih kecil nih. Makanya nanti di lain waktu juga teman-teman nanti bisa kita sharing terkait masalah multiple time frame itu seperti apa sih? Multiple time frame ketika itu analisa dari major time frame seperti apa, terus step by step untuk turunnya itu mencari titik entry-nya itu di time frame yang lebih berapa. Yang idealnya itu seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah di sini sebenarnya kan harga masih gerak-gerak apa ibaratnya itu teman-teman kalau misalkan belajar ini masih ranging gitu kan ya, masih ranging udah kelihatan banget bahwasannya ini indikatornya ini ibaratnya masih tidak beraturan harganya menghantam ke atas, menghantam ke bawah, menghantam ke atas. Nah di sini bahwasanya kita harus tunggu terlebih dahulu deh. Nah di sini udah kelihatan teman-teman bahwasanya di sini itu ada high, low. Nah ini udah ada critical point
bisa selama ini belum di break, ini masih bergerak-gerak di sini ya. Dengan tendensi tadi kan di major time frame kan turun nih. Tapi di sini udah ada critical point pola pembalikan harga ya teman-teman. Nah, di sini oh, nah, ini ya. Maka kita harus menunggu. Jangan kalau misalkan teman-teman mau buta apa ibaratnya itu kalau misalkan udah pola seperti ini, oh berarti ini ada pola pembalikan harga nih. Bisa orang bilang seperti bilang orang bilang tuh ada yang bilang head and shoulder apa inverted shoulder, ada yang bilang itu Quasimodo. Nah, kita harus tunggu. Gimana? Nah, ini kan kalau misalnya kita bicara tentang masalah titik lembahnya, teman-teman, di sini kan ibaratnya udah turunnya itu anu banget ya, maksudnya itu eh, masih drastis banget turunnya ya. Kita bicara drastis banget turunnya. Ini ada once, ada apa? Ibaratnya ada pantalan lagi ke atas ini, di sini kan masih ada fresh nih. Di sini ada yang masih fresh, ada peak candle atau peak. Nanti teman-teman bisa supply and demand cari zone-nya itu di mana untuk meminimalisir sebuah risk to reward-nya biar bagus ya teman-teman. Nah kan, jadi kita itu nanti semisal nggak sabar nunggu. Kalau misalkan kita sabar nunggu ya kita bisa cari di atas. Karena di atas di sini juga teman-teman ada yang namanya itu press remodeling ya. Nanti press remodeling itu apa? Sama halnya dengan Quasimodo, namun di sini itu bergeraknya itu dimulai daripada sideways. Nah disebut dengan press remodeling itu ya. Ini kan lagi ranging nih teman-teman. Ini kan ada ranging. Ini kan ada ranging ya teman-teman ya. Kan nggak beraturan harganya, nggak beraturan banget harganya dihantam ke atas ke bawah. Eh, kan persyaratannya kalau misalkan ranging kita bisa buy atau bisa sell. Ketika melakukan buy, ketika terjadi break apa false break atau apa orang bilang itu swipe ya di swipe, kita bisa melakukan buy di sini. Nah, kena SL berarti di sini itu menjadi key level teman-teman. Nah, di sini disebut dengan pressure modeling. Pressure modeling itu bermula daripada dari sideways membentuk high ya. Di sini ada high, terus di sini ada low, ini ada higher high, ini ada lower low teman-teman. Oke ya. Nah, di sini maka dari itu di sini kalau misalkan teman-teman juga nunggu harus sabar nunggu. Di sini kan udah ada critical point ya. Critical point-nya itu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita tarik, apakah kita bisa tarik dari sini, Mas? Misalkan contoh teman, tarik di sini kan udah ada ini ya, racing wedge orang bilang racing wedge. Ada mengkerucut ke bawah sini seperti ini mas. Nah kan idealnya racing wedge itu kan ketika dia itu membuat penurunan seperti ini. Nah contoh ya ini kan ibaratnya 1, 2, 3, 4 dan di break ke bawah. Berarti ini sedang berjalan ke ayunan yang kelima. Ayunan kelima di ke 1, 2, 3, 4. Jadi gini ya teman-teman ya. Kalau kita bicara cari steady entry nih ya. Jadi steady entry mau counter trend harus benar-benar alasannya itu sangat kuat sekali ya. Jangan kita itu beda sama follow the trend. Kalau follow the trend sih cukup nunggu konfirmasinya aja seperti apa. Alasannya meskipun tidak terlalu banyak sih, nggak terlalu mendukung gitu. Follow the trend ya sah-sah saja. Soalnya kita cuman ibaratnya itu ngikutin daripada pergerakan dari major 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 time frame itu. Nah ini kan 1, 2, 3, 4 kan ya. Ini ada yang juga bilang ini kan eh, compression ya, ada yang bilang juga compression, tapi saya prefer berhubung basic saya daripada Dow theory, Charles Rodrigo, nah disebut dengan CPT ya teman-teman ya, CPT falling wedge dengan target kan target setidaknya kan di sini at least itu di sini ya, tapi ada juga menggunakan misalkan 0,1 banding 1, maka CPT itu di satu bisa di sini juga atau di kita breaknya di sini teman. Maka antara 1, 2, 3, 4 kelima. Nah, ini kan kalau bicara tentang masalah ayunan di sini kelima. Nah, baru kita bisa untuk mencari posisi buy. Ketika ada apa di sini, teman-teman bisa ketika melakukan seperti ini mau nggak sabar ya. Sebenarnya kan dari major time frame kan turun nih. Kita kan harus nunggu di area-area ini. Kan lama tuh. Kita nunggunya lama. Misalkan teman-teman nggak sabar sih. Kalau misalkan sabar mau sabar ya aman biasanya. Lalu Nah, di sini udah ada teman-teman. Nah, ini agak berbahaya ya kalau misalkan kita mau cari posisi buy di sini, misalkan targetnya misalkan ambil di sini, saya sarankan ketika ini
ketika udah muncul seperti ini, misalkan di sini tuh ada membuat pattern candlestick pattern, misalkan bullish engulfing. Nah, teman-teman kalau misalkan belajar bullish engulfing, jangan langsung hajar entry. Maka setidaknya kita itu harus, saya pribadi, kalau saya prefer nunggu ini di break. Nah ini loh, ini ketika di break, ini kan nanti satu, dua, tiga, empat, lima, kelima, ketika menjalan kelima, mau ke enam, nah nunggu koreksinya terlebih dahulu. Ketika koreksi baru kita cari buy. Itu ya teman-teman ya. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ketika ini nggak di break, ketika ini tidak di break, maka jangan cari posisi buy gitu teman-teman ya. Karena ini berpeluang satu, dua, tiga, empat, lima. Setelah itu dihantam ke bawah. Gitu teman-teman. Soalnya di major time frame-nya itu sedang bearish. Begitu teman-teman ya. Oke. Oke, saya lihat dulu di chatnya sih, kolom chatnya itu. Lanjut SNR, siap Mas Tri, izin belajar, mantap. Oke, dari tadi nih, Mas Agus, Mas Iman, Mas Meniri, Mas Rizky, diam aja nih. Ayo, coba yuk, biar kita saling tukar pikiran nih. Nah, barangkali ada outlook market yang mendukung untuk kita cari cuan bersama. Yuk, teman-teman, lanjut ya. Oke, saya lanjut ke GBP USD. Ini terakhir ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa request, maksudnya mau pair apa yang mau dianalisakan. Nanti kita bisa, oke, saya ada dulu. Remove. Remove. Oke, mulai. Kita mulai. Untuk terakhir ini GBP USD. Nah, oke, GBP USD pun juga sama ya. Di sini itu puncak dan lembahnya itu semakin rendah. Nah, kadang saya itu menggunakan moving average juga. Nah, di sini udah kelihatan banget tendensinya tuh, cara bacanya itu kalau misalkan itu harga bergerak di bawah moving average itu tandanya sedang bearish, oke, atau sedang turun. Oke, kita bisa hanya sell only. Namun kalau kita belajar lebih advance, lebih dalam lagi terkait masalah itu, ada kalanya kita itu ketika mau counter trend harus benar-benar pondasinya itu harus reasonnya itu harus kuat ya. Misal ini gagal, ya udah berarti berarti kena SL. Berarti kalau misalkan analisanya, contoh misalkan ada chart pattern seperti apa, chart pattern itu berupa ya visual ya, maksudnya itu tergantung daripada kejelian trader itu sendiri. Kejelian itu diperoleh ketika trader itu sering melihat chart atau berteman ya, kan ada istilah itu dancing with the market gitu ya. Kalau kita udah tahu ibaratnya rambu-rambunya itu, kita bisa enjoy, bisa tenang gitu seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini kan masih ada yang fresh nih. Ini masih ada fresh, udah di touch. Nah, namun di sini udah ada, eh saya ganti dulu deh warnanya deh. Oke, nah ini juga masih akan berpotensi untuk dijebol juga. Oke, cara kita analisa dari level lebih kecil ya. Oke, teman-teman. Oke, dari sini kita udah mengetahui ketika harga turun seperti ini, langkahnya itu, kalau saya pribadi, saya tuh mencari break structure terakhir ya. Break structure terakhir itu seperti apa? Di sini ada nanti kita bisa belajar ini disebut dengan liquidity. Nah, terus di sini ada namanya itu, oke, ini kan udah di break juga ya. Nanti ada liquidity trend line juga. Teman-teman nanti bisa kita sharing-sharing atau ngopi bareng gitu ya, teman-teman. Nah, di sini contoh. Sekarang kan di sini sedang, ini kan udah touch di sini ya, udah diambil ya. Maksudnya itu kalau kita bicara tentang supply demand, ini udah diambil. Ini disebut dengan trendline ya, maksudnya disebut dengan liquidity nih. Nah, ini teman-teman. Itu, nah ini udah diambil. Setelah itu, nah berarti ini ada chance untuk bisa ke bawah. Iya teman-temannya, di sini udah ada ini. Tapi ini masih mudah nyentuh di sini. Berarti risk to rewardnya, saya biasanya melihat dari risk to rewardnya juga teman-teman ya. Misal saya open positive sell, saya lihat di sini teman. Oke, let's say kita lihat nanti di level kecil. Oke, di sini saya sarankan sih, nah di touch juga, ini masih bisa bergerak. Oke, satu, dua, satu, dua, tiga, satu, satu, dua, satu, satu. Bentar ya, terus teman-teman.
Hmm, oke nih. Dari teman-teman, bisa juga. Dan ini udah ada ini bergerak. Oke, kelihatan ya. Di sini kalau teman-teman nanti bisa ngikutin juga. Nah, ini di break. Nah, sebenarnya kan satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, enam, lima ini di break. Nah, berarti udah kelemahan, ada tanda-tanda kelemahan kan ya. Ini sudah ada tanda-tanda kelemahan, berarti kita itu bisa cari posisi sel, teman-teman. Nah, posisi sel di mana? Nah, kita ini kan udah diambil, tapi di sini masih ada, ini bakalan di break nih. Ini udah banget. Hmm. Nah, terlihat seperti ini. Jadi kita nunggu ini di break terlebih dahulu. Ini satu berapa ini? 1,272. Nah, kalau saya pribadi seperti ini, saya akan menunggu bentuk, jadi dia tuh saya akan menunggu ketika ini turun. Ini kan masih bentuk ranging seperti ini ya. Kita lihat nanti price action itu di daerah sini. Ini berpeluang untuk bisa menaik ketahanan harga ya. Nanti teman-teman bisa belajar juga tentang masalah apa itu compression ya teman-teman. Nanti coba atau ini skenario yang kedua di sini itu ketika harga range sini langsung ngebreak kita buy stop, sell stop di sini ya, sorry, sell stop di sini dengan SL itu di sini ya teman-teman. Kalau misalkan mau anu scalpingan teman-teman ya. Kenapa nggak SL di sini? Nah, soalnya di sini itu berpeluang untuk dijebol juga teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa belajar juga apa itu ada yang fresh, mana yang tidak fresh. Nanti teman-teman bisa anu juga ya. Pak Surbadi nanti akan saya coba tak pantau di sini ya di 1,233. Ini saya kalau misalkan di sini close-nya itu Morobozu banget atau di sini itu ada membentuk apa ibaratnya either lower high atau either double top di sini itu nanti saya bisa langsung masuk di sini karena tendensi ini masih tendensinya masih turun teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu outlook market di major pair untuk di hari Senin tanggal 29/05/2023 ini karena juga Bank Dunia ini sedang tutup teman-teman. Jadi pergerakan market ini tidak terlalu volatile gitu teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau tanya dulu teman-teman. Ada yang ditanyakan nggak? Atau ada yang mau pair yang mau di apa itu ibaratnya mau dianalisakan nggak teman-teman? Barangkali juga ketika teman-teman lihat, oh di apa itu di New Zealand CHF, coba dianalisa dulu. Kalau misalnya ada peluang, oke ada peluang juga nih. Nanti dalam kemungkinan saya juga ikut masuk teman-teman. Itu. Ya, yuk teman-teman. Ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, di sini saya itu ya teman-teman ya. Di sini itu kan insya Allah kalau misalkan Allah Allah apa? Kalau yang Maha Kuasa itu berkehendak, insya Allah hari Kamis tanggal 1 Juni jam 10 ini nanti kita akan ngadain kelas trading ya teman-teman ya di FTC ini teman-teman. Barangkali Mas yang ada di sini contoh Mas Maniri, Mas Yudis, Mas Agus, Mas Sum, Mas Iman, Mas Rizky, Mas Triwi Hartini, Mas SNR. Barangkali ada waktu untuk hadir ke sini hari Kamis. Nanti kita bisa belajar mulai dari eh, technical analysis, mulai dari prinsip seperti apa, kita melihat direction itu market secara keseluruhan seperti apa, secara spesifikasi itu seperti apa, dan juga tidak kalah pentingnya kita belajar tentang masalah supply and demand lebih detail teman-teman ya. Ini saya coba tak. Nah, di sini teman-teman, saya coba tarikin dulu. Betul ya teman-teman ya. Ah, su, su. Bentar, teman-teman. Hmm, nah, nih.
Nah, ya. Ini teman-teman ya, saya coba tak sharingkan dulu. Nah, di sini teman-teman nanti semisal ada juga yang apa yang mau bergabung juga di sini saya kirimin juga di sini. Nanti teman-teman bisa lanjut dari sini ya. Di sini itu hari Senin, hari Kamis tanggal 1 Juni jam 10. Jam 10 kita ngadain itu Mas, teman-teman. Ngadain kelas kelas trading. Kita bahas kupas tuntas terkait masalah technical analysis. Artinya itu memang walaupun orang itu bilang technical analysis bilang subjektif, gimana caranya supaya kita menganalisa jadi objektif gitu ya teman-teman ya. Dengan detailnya itu seperti apa? Apakah ini valid higher high, apakah ini valid higher low, apakah ini valid lower high, apakah ini valid lower low. Nah, kita itu jadi ada patokan gitu loh. Ada patokan, oh berarti ini valid, berarti seperti ini trading range kita. Untuk mencari quartal range seperti ini, middle range seperti ini, upper lower range seperti ini, teman-teman. Ya, ada yang tanyakan lagi nih, teman-teman. Mas Mandiri, hari Kamis, Mas, kita ada kelas technical analysis. Ya, dengan artinya technical analysis class di tempatnya seperti biasa di FTC. Kita ngobrol bareng. Setelah itu selain pada ngobrol bareng dan belajar, kita ngobrol bareng terus kita itu ibaratnya cerita tentang keluh kesahnya seperti apa gitu teman-teman. Ada yang tanyakan lagi nih, Mas Maniri? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya, Ya, Mas Yudhistira. Barusan open pair GBP Jepang Yen sama XAUSD Mas ya. Oke. Oke. Ada lagi, Mas Agus Maksum? Belum, Bos. Belum, Pak. Belum. Oh, belum ya. Mas Iman, sebelum saya akhirin. Udah cukup ya, teman-teman. Mas mau nanya tentang kelasnya itu, Mas. Oh ya, gimana Mas? Gimana gimana? Itu biasanya berapa jam, Mas ya, I, acaranya? itu dimulai dari jam 10, nanti perkiraan itu jam 3, jam 3:30 gitu selesai. Nanti ada Hmm. break makan makan juga, break makan gitu. Oh iya, sebenarnya cocok sih, Mas. Cuman waktunya hari Kamis. Kalau bisa yang hari Sabtu gitu biar agak longgar. Oh, hari Sabtu ya. Ya nanti saya coba Iya. tak maksudnya saya coba tak usulkan, maksudnya saya coba tak kasih masukan ke ya FTC barangkali di hari Sabtu atau hari Kamis itu seperti apa. Barusan soalnya saya tuh dapatnya itu di hari Kamis, dikasih informasi itu hari Kamis diadakan kelas trade itu nanti ada 60.000 itu sebenarnya buat para desk ya. Para desk itu buat mengikat kita bahwasanya kita itu di FTC gitu loh. Ada klub di FTC untuk mengenal daripada di klub di komunitas Malang gitu loh. Komunitas Malang Trader Malang. Iya Udah. sih, Mas. Itu aja dari kelihatannya ya dari harga sih terjangkau dan lihat dari zoomnya Mas Aja ini Hmm. kayaknya isinya juga banyak ilmunya. Cuman ya itu di Tuh. waktunya kayaknya agak susah nih, Mas. Terima kasih Mas Yudhistira. Ya itu aja. Siap, siap Mas Yudhistira. Oke, ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Selain Mas Yudhistira, Mas Agus Maksum, nggak ada ya? Oke, oke teman-teman, saya undur pamit dan semoga di pertemuan kita hari ini kita bisa lebih bijak lagi untuk melakukan analisa market, untuk masuk di market tanpa fear of missing out atau orang itu FOMO ya. Ketakutan seperti apa itu tandanya orang tersebut itu masih belum paham terkait masalah teknikal atau cara mekanisme di pasar itu seperti apa, ngikut-ikut orang lah kasarnya seperti. Dan semoga pertemuan kali ini bukan hanya kita saja, teman-teman semua nanti bisa berkumpul, bisa face to face langsung juga daripada tidak selalu Zoom, tidak mulu Zoom.
Lalu dalam waktu dekat kita di FTC akan mengadakan kejutan-kejutan atau event-event supaya makin merapat ke silaturahim kita, kesaudaraan kita makin merapat gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Saya mundur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.